Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Sodikin, NIM saya 312111541. Kali ini saya akan membahas materi arsitektur dan organisasi komputer tentang CPU. CPU merupakan tempat proses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro. Pemroses ini berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Selanjutnya itu ada komponen utama CPU. CPU terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada unit terkendali atau unit control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Yang pertama itu ada control unit atau CO. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit terkendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut kepada ALU. Yang kedua itu ada ALU. ALU atau Arithmetic and Logic Unit bertugas untuk melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua proses aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu proses logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga itu ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Selanjutnya itu ada fungsi CPU. Pada fungsi CPU ini ada 4. Yang pertama itu ada fungsi storing. Fungsi storing di mana fungsi ini menyimpan data dari CPU. Dengan begitu, seseorang yang akan memakai perangkat komputer bisa memerlukan perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua itu ada fungsi decoding. Fungsi decoding merupakan sistem CPU dengan program yang bisa dijalankan menggunakan kode instruksi. Dengan begitu, bisa diterjemahkan oleh CPU yang bisa mengenalinya di kode biner. Yang ketiga itu ada fungsi executing. Fungsi executing sebuah program yang dieksekusi oleh CPU yang bisa melakukan sesuatu. Hal ini membuat perhitungan bisa memakai pada komponen CPU. Maka fungsi ini juga disebut sebagai ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk seluruh proses komputasi logika pada komputer ataupun perangkat lainnya. Yang terakhir itu ada fungsi patching. Fungsi patching merupakan istilah yang bisa dipakai dalam komputasi sebagai memanggil atau mengambil sebuah data. Hal ini membuat perangkat komputasi data bisa disimpan menggunakan alat di hard disk CPU. Intinya, pada fungsi ini mirip dengan data dalam prosesor CPU yang diatur oleh alamat program yang dijalankan CPU dengan mengambil data dalam komponen. Selanjutnya itu ada perkembangan CPU. Pada 1971, ada mikroprosesor 4004. Pada tahun 1971, Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitung Buscom. Ini adalah penemuan pertama mesin cerdas. Prosesor ini dinamakan mikroprosesor 4004. Pada tahun 1972 ada mikroprosesor 808. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan prosesor ini yang berkecepatan 2 kali lipat dari prosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini merupakan yang pertama kali menggunakan 8 bit. Yang pada tahun 1974 ada mikroprosesor 8080. Pada tahun 1974 Intel mengeluarkan lagi prosesor terbarunya. Pada seri ini Intel melakukan perubahan dari prosesor MP multi-voltage menjadi triple voltage. Prosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Saat ini pengamatan memori sudah sampai 64 KB. Pada tahun 1982 ada mikroprosesor 282.
4 tahun berselang, Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu prosesor 8286. Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Pada tahun 1985 ada mikroprosesor Intel 386. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275 transistor yang tertanam di dalam prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan prosesor 4004. Pada tahun 1986 ada mikroprosesor Intel 486. Prosesor yang pertama kali memudahkan sebagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor tersebut. Pada tahun 1993 ada prosesor Intel Pentium. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Selanjutnya pada tahun 1995 ada muncullah prosesor Intel Pentium Pro. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini memiliki 5,5 juta transistor yang tertanam di dalam prosesor tersebut. Pada tahun 1997 ada prosesor Intel Pentium 2. Prosesor ini merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya sehingga dengan prosesor ini, si pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Pada tahun 1998 ada prosesor Intel Pentium 2 Xeon. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasar tertentu. Pada tahun 1999, muncullah prosesor Intel Celeron. Merupakan prosesor yang lebih ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan harga yang tidak terlalu besar. Masih pada tahun 1999, muncullah prosesor Intel Pentium 3. Merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio, streaming, dan aplikasi-aplikasi video, serta pengenalan suara. Masih pada 1999, muncullah prosesor Intel Pentium 3 Xeon. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dan mengeluarkan seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor tersebut. Pada tahun 2000, muncullah prosesor Intel Pentium 4. Ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,60 GHz. Pertama kali keluar proses ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form faktor pin 426. Dan pada tahun 2001 ada prosesor Intel Pentium 4 Xeon. Prosesor ini merupakan prosesor Intel yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer servis. Pada tahun 2001 ada prosesor Intel Itanium. Prosesor pertama yang berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang berdasarkan pada desain dan teknologi EPYC. Pada tahun 2002 ada prosesor Intel Itanium 2, generasi kedua dari keluarga Itanium. Yang pada tahun 2003 muncullah prosesor Intel Pentium M Centrino. Chipset 855 dan Intel Pro atau Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino tersebut. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Pada tahun 2004, muncullah prosesor Intel Pentium M 735, 745, 755. Pada tahun 2004, muncullah prosesor Intel E7520, E7320. Dan pada tahun 2005, muncullah prosesor Intel Pentium 4 Extreme Edition.
Masih di tahun 2005, muncullah prosesor Intel Pentium D 820, 830, dan 840. Dan pada tahun 2006 muncullah prosesor Intel Core Quad Q6600, dan masih di 2006 muncullah prosesor Intel Quad Core Xeon X3210, X3220. Pada tahun 2008 muncullah prosesor Intel i7 965, 940, dan 920. Core i7 akan hadir dengan 3 seri, Core i7 965 Extreme Edition, i7 940, dan i7 920. Semua prosesor tersebut hadir dengan 4 core, ATD, 8 MB, dan L3 cache. Pada tahun 2009, muncullah prosesor Intel i5. Prosesor ini berjalan pada clock 13 GHz, turun dari 240 GHz. Dan pada tahun 2010 muncullah prosesor Intel i3 530. Prosesor ini berjalan pada 293 GHz dan tidak memiliki fitur turbo mode. Kalau i3 530 akan berjalan pada 1,33 GHz pada frekuensi terendah dan tidak lebih cepat daripada 293 GHz pada full load. Fitur turbo yang hilang merupakan pengorbanan karena 530 masih memiliki 4 MB L3 cache di bagian antara kedua core sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi CPU ini. Mohon maaf bila ada materi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.